Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Amirhan Official. Jangan lupa untuk like, Komen, dan subscribe. iya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Amirhan Official. Dan tentunya semoga menginspirasi dan bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pastinya. Oke. Gimana nih? Udah berapa hari kita nggak upload video ya? Iya, udah lama juga. Udah pada kangen kan kalian sama kita? Sama-sama semuanya. Sebenarnya videonya ada, sudah ada ya, kita punya video. Karena tapi memang untuk uploadnya belum ya, karena kita menunggu jaringan. Bukan ya. Karena ada hal satu yang betul-betul tidak bisa untuk kita upload, maka belum kita upload. Tapi tenang, hari ini kita sudah upload kembali. Betul sekali. Nah, bagi teman-teman nih yang belum subscribe ataupun yang belum nonton video kita sebelumnya, wajib ditonton ya. Betul. Karena video kita insya Allah selalu bermanfaat banget. Betul sekali. Kita ngapain aja nih hari ini? Hari ini ya kita tetap bercerita tentang anak muda lah ya, karena nggak pernah habis-habisnya. Beneran. Kalau Masalah bicara anak muda, iya tentunya banyak masalah, iya. Betul. Banyak prestasi, iya. Banyak tantangan. Tantangan juga. Betul. Semuanya ada dalam anak muda. Betul sekali. Gitu. Menurut Bang Amir, anak muda tuh apa nih yang menjadi atau yang menonjol dari seorang anak muda itu apa? Ya, pertama ya, dari anak muda itu sendiri yang paling terlihat adalah semangat. Ya. Betul. Anak muda itu masih punya semangat yang luar biasa. Bagaimana mereka dalam energinya, tenaga mereka masih kuat. Dan makanya ada slogan, bersusah payah di saat muda agar nanti ketika tua kita bisa menikmati hasil kerja keras kita. Iya, betul. Nah, oleh karena itu memang itulah hal yang paling menonjol. Kalau banyak anak muda sekarang mengeluh, itu bukan hal yang harus kita tunjukkan. Tapi yang masih kita tunjukkan adalah bagaimana optimisme, membangun itu semua agar kita menjadi orang bisa berpengaruh dan tentunya mampu menghidupi keluarga dengan baik, orang sekitar kita, dan itu sebenarnya anak muda. Kalau anak mudanya rebahan tiduran itu bukan anak muda. Betul. Ya, itu justru orang-orang yang tidak memikirkan hidupnya, keluarganya, atau bahkan orang lain. Betul sekali, Bang. Kalau kita lihat sekarang nih, Bang, kalau Regi sendiri ya berpendapat anak muda itu ya juga sangat berpengaruh terhadap faktor lingkungannya, Bang. Ya. Kalau anak muda, kalau kita misalnya berada di lingkungan yang baik, misalnya kita berteman dengan orang-orang yang mungkin rajin membaca, yang rajin ke perpustakaan misalnya kan. Jadi kita ikutan. Nah, kita juga ikut gitu. Tapi kalau kita bergabung atau nongkrong dengan anak-anak muda yang memang nggak jelas, yang huru-hara sana sininya, kita juga akan ikutan seperti itu gitu. Betul. Ya, memang itulah tantangannya, Gi. Jadi, dan sahabat semuanya, kita disarankan untuk bisa memilih lingkungan bagaimana kita bisa nyaman, kita bisa memupuk kepercayaan diri di sana, bisa belajar, dan tentunya menambah teman adalah menambah relasi. Menambah relasi bisa jadi menambah pekerjaan. Tentunya menambah pekerjaan akan mendapatkan suatu hal yang membuat Anda menjadi nyaman. Itu dia. Oleh karena itu, kita harus bukan pilih-pilih ya, bukan pilih-pilih teman bahasanya kan, tapi memang realistisnya adalah kita mesti berteman dengan orang-orang baik. Makanya ada pepatah mengatakan kalau kita berteman dengan orang jual parfum, setidaknya kita akan menciptakan wanita. Betul, iya. Kalau bisa berteman dengan orang hebat, orang sukses, para orang-orang berpengaruh, setidaknya kita pun akan menjadi orang berpengaruh. Betul. Berarti sangat menentukan sekali. Ya? Lingkungan merupakan faktor utama. Makanya kalau dalam sosiologi itu ya, orang berpengaruh itu selain dari keluarga, teman sebaya, lingkungan kita. Makanya peranatanya itu dia, lingkungan akan membentuk karakter kita. Menjadi apa kita, kedepannya itu tergantung bagaimana lingkungan kita dibangun. Ya, betul sekali. Tapi memang untuk membangun ataupun mengolah diri seorang anak muda yang penuh dengan semangat yang menggebu-gebu, kadang-kadang mereka juga bingung, Bang. Ibaratnya ya mereka sebenarnya keinginannya ada, ingin berkarya gitu, ingin mengeluarkan kreativitasnya, tapi mereka tidak tahu nih kemana nih harus diasah gitu.
Iya memang kalau soal kemampuan setiap orang berbeda iya. Tapi setiap orang dilahirkan sama. Tapi bagaimana bedanya itu tergantung kita. Makanya apa? Buatlah misi dan tujuan kita mau jadi apa. Ketika kita punya target, maka kita akan punya keseriusan untuk mewujudkan target itu. Nah, cara mengasahnya adalah selain kita tadi berteman dengan lingkungan yang baik, kita juga harus berkumpul dengan orang-orang yang tentunya komunitas-komunitas, ya organisasi kepemudaan. Itu penting untuk menjalin membangun karakter kita. Oleh karena itu, mengasah diri itu tidak hanya dari kelompok, personal kita pun bisa. Ya. Apalagi di era revolusi industri 4.0 yang 4.0 ini, kita juga harus melek akan teknologi. Semua platform itu sudah menyediakan bagaimana mengasah kemampuan kita. Contoh, kalau misalnya ingin kita punya keahlian dalam editing foto, video, kita bisa belajar dari YouTube. Ya kan? Kita bisa belajar dari webinar yang diselenggarakan oleh pihak-pihak yang tentunya ingin kita menjadi orang-orang yang luar biasa pada bidangnya. Dan itu sebenarnya salah satu wujud atau mau atau tidaknya kita andil dan tentunya ambil kesempatan yang ada. Karena banyak orang menyia-nyiakan kesempatan dan akhirnya menyesal. Betul. Itu dia. Sebenarnya wadahnya ada, tapi ingat kembali lagi seperti video sebelumnya yang saya katakan bahwa mau atau tidaknya tergantung kita. Iya. Kalau Anda Kembali mau, dari kita. maka akan bisa menjadi orang hebat. Kalau tidak mau ya sudah, biasa-biasa aja. Ya, Regi yakin nih Bang, banyak teman-teman yang nonton yang sebenarnya punya keinginan ingin jadi seorang anak muda yang sukses. Betul. Maksudnya sukses di usia muda gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan hal yang gampang. Betul. Kalau Bang Anas sendiri seperti apa nih? Ada nggak tips biar teman-teman yang ingin bercita-cita menjadi seorang anak muda yang sukses atau sukses di usia muda harus seperti apa Bang? Iya, kita sama-sama di usia muda ya. Abang, Regi, dan sahabat semuanya di rumah yang merasa kita masih anak muda, ada beberapa hal yang harus kita ingat. Pertama, ya, kita harus punya tekad. Tekad kita tuh apa? Kalau kita tekad akan sukses, ingin menjadi apapun, nah itu dia. Kita harus meluruskan niat kita terlebih dahulu. Kalau dari awal kita punya tekad dan niat yang baik, insya Allah akan mudah. Itu yang harus kita punya pertama. Lalu tipsnya berikutnya adalah kita bekerja nggak boleh gengsi. Gengsi nggak boleh. Ya, ketika kita misalnya dapat pekerjaan A, B, C tidak sesuai dengan latar belakang background keilmuan kita, tapi justru kita menolak, ini menjadi masalah. Apapun kesempatan, ambil. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Itu kan katanya. Oleh karena itu memang ketika ada peluang, oh ini kan tidak sesuai dengan jurusan saya kuliahnya di hukum. Tapi Ya, banyak seperti itu. iya, saya kerjanya justru jadi misalnya apa? Konsultan politik. Saya misalnya jadi wartawan. Saya misalnya jadi apa lagi? Yang orang-orang jadi guru misalnya. Tapi walaupun background kita itu, tapi kita punya kemampuan, ya kemampuan itulah yang akan membawa kita ke arah kesuksesan. Dengan catatan tidak boleh gengsi. Betul. Karena banyak orang ya. Tips berikutnya itu banyak terlalu mendengarkan ocehan orang yang justru membuat kita semakin lemah. Ini menjadi masalah. Ya. Nah mungkin Regi bisa merasakan hal itu di kalangan Regi misalnya. Apakah ada orang-orang yang justru membangkitkan semangat. Tapi yakin percaya ada juga orang yang akan menjatuhkan semangat itu. Dan itu tidak mudah teman-teman semuanya. Itu tipsnya agar kita menjadi orang sukses. Kita sama-sama sekarang ini dalam tahap proses persiapan kesuksesan. Karena sukses setiap orang berbeda-beda. Menurut saya sukses, menurut Regi sukses itu berbeda. Dan apalagi menurut teman-teman semuanya. Gitu. Kalau menurut Regi sendiri gimana? Sukses ya? Iya, arti sukses itu sebenarnya seperti apa? Ya, kalau sukses, ya saya sependapat dengan Abang tadi ya. Kita punya target tersendiri ya. Maksudnya sukses itu seperti apa sih gitu kan. Kalau pandangan Regi sendiri, sukses ya ketika kita memang udah bisa mandiri, nggak tergantung lagi sama kedua orang tua kita gitu kan. Dan kita sudah bisa menghasilkan entah itu sebuah karya atau ya pokoknya intinya kita udah terlepas dari yang namanya orang tua kita gitu. Kita sudah bisa hidup mandiri. Dalam artian materinya ya? Iya, dalam materi juga. Gitu dia. Dan banyak lagi sebenarnya. Itu sebenarnya sukses. Jadi setiap orang punya perbedaan. Tapi ingat, tujuannya pasti ingat kebahagiaan orang tua dong. Iya, betul sekali. Ada nggak sih yang membuat Regi merasa orang tua itu memang nomor 1 gitu? Atau justru tidak? Apakah ada faktor lain gitu? Apakah sependapat dengan Abang misalnya? Kalau Abang menyatakan bahwa orang tua itu nomor 1 untuk kesuksesan kita, Regi seperti apa? Ya, nggak mungkin rasanya ya. Kawan-kawan di rumah juga pasti ya sependapat dengan bukan sependapat, maksudnya orang tua pastilah nomor 1 dibandingkan
dengan teman dan sebagainya, pasti karena ya orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Nah, kalau misalnya di luar sana banyak masalah, ya orang tuanya terlantarkan, ya. Tapi ketika dia kecil kan dari lahir semua sampai besar hingga dia sukses, orang tua semuanya. Betul. Tapi ketika misalnya ada kasus hukum, orang tuanya yang dipenjarakan, dipidanakan, gitu. Itu bagaimana menurut pandangan Regi orang-orang seperti itu? Yang pasti orang seperti itu adalah orang yang tidak menghormati orang tua, sudah pasti. Artinya mereka sudah durhaka, mereka sudah tidak lagi memikirkan dari mana mereka berasal gitu. Betul. Karena memang mungkin hawa dan nafsu itu yang mereka mau tidak mau siapapun yang menghalangi jalannya, ya udah babat habis semua. Termasuk orang tua. Termasuk orang tua. Dan ini harus tidak boleh ditiru. Betul sekali. Ya, kita mesti menjaga orang tua kita. Ingatlah, sesayang-sayangnya kita kepada orang lain, lebih sayanglah kita kepada orang tua. Betul. Karena ridhonya orang tua itu akan membuat Allah itu ridho kepada kita. Betul. Itu dia poinnya. Ya. Aduh, memang menarik sekali kalau bahas anak muda, kaitkan dengan karir, kaitkan dengan orang tua. Aduh, itu udah. Betul. Tantangan kita sebenarnya yang terberat itu adalah menjaga sikap dan emosional. Betul. Ya, anak-anak muda sekarang ini menurut Regi gimana? Apakah anak-anak muda yang ya justru misalnya gini, sedang ini kan lagi COVID ya, kita masih tahapan di normal, kita berdoa agar segera Indonesia terbebas dan bahkan seluruh dunia terhindar dari namanya wabah COVID ini. Menurut Regi seperti apa? Ketika lagi COVID ini, anak-anak itu kan di kuliahnya daring. Itu efektif nggak sih buat peningkatan pengetahuan, buat peningkatan sikap mereka sebagai anak? Bagaimana kemudian sedangkan bertatap muka saja, terkadang karakter kita tidak terbentuk dengan baik. Apalagi daring, itu bagaimana? Betul. Kalau pendapat Regi nih Bang ya, nih bagi teman-teman mungkin yang merasakan kuliah daring ataupun belajar daring ataupun jarak jauh nih, memang pertama pasti merasakan kesulitan. Apalagi kan tidak semua tempat itu memiliki akses yang bagus seperti jaringan dan sebagainya gitu kan. Apalagi juga kalau kuliah daring ini kan pastinya kita membutuhkan waktu yang lebih lagi gitu kan. Terkadang kita saking kita sibuknya sampai lupa nih Bang kalau kita punya jadwal kuliah daring gitu kan. Pastinya banyak lah kekurangan-kekurangan, tapi juga ada positifnya. Positifnya pastinya di pandemi saat ini tentunya lebih aman aja. Lebih aman ya. Kalau untuk karakter anak sendiri, kira-kira lebih menghargai guru, dosennya atau seperti apa ketika lagi kuliah daring? Karena kan tidak tatap muka langsung. Bisa jadi kita gerasa-gerusuk lagi belajar atau seperti apa? Ya pasti ya, bagi kawan-kawan yang mungkin di kelas aja jarang memperhatikan dosennya, apalagi daring gitu Bang ya, pastilah itu. Berarti itu barangkali ya, karakter untuk lebih melihat dan juga lebih menerima informasi itu barangkali dari dosen. Sekali. Tapi mudah-mudahan itu tidak menjadi soal yang membuat teman-teman menjadi frustasi, tapi justru hal itulah yang akan membuat kita agar lebih baik untuk proses belajarnya. Dan ingatlah, belajar itu tidak mesti tatap muka, tapi juga daring adalah opsi. Tapi kalau bisa memang kita akan lebih enak memberikan informasi secara langsung. Baik sahabat semuanya, kali ini barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebenarnya kalau Anda mau tahu lebih lanjut tentang Regi, Anda sila ikuti Instagramnya. Di mana Gi? Di follow aja di Regi Josianta. Ya, nanti linknya kita tuliskan di atas ini. Sahabat semuanya follow ya. Dan juga si Tanjidin dulu. Oh iya, kita berdua nih baru tahu nih. Tanjidin dia lagi KKN. KKN daring. Daring juga Bang ya. Daring lah. Lagi KKN, tapi ingat bagaimanapun peran anak muda, KKN salah satu bentuk upaya kita membantu masyarakat dari COVID. Betul sekali. Dan Hasnan Muklis ya, nama Instagram Tanjidin. Ya kalau saya udah tahu lah ya. Jangan lupa di follow amirhan.sh. Mudah-mudahan kita bisa beri informasi. Dan teman-teman semuanya, untuk informasi video-video pendek juga saya akan upload ataupun unggah di akun Instagram saya. Sila teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dukung channel ini menuju 1000 subscriber. Dan tentunya jargon kita tetap semoga memberi inspirasi dan manfaat kepada semua orang. Itulah yang dapat kami sampaikan teman-teman semuanya. Mohon maaf dan terdapat kesalahan. Saya Amirhan. Saya Regi Josianta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.